Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabatku, saudaraku di seluruh tanah air Indonesia Raya Merdeka ini. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa bihidayatillah. La haula wa la quwata illa bi'aunillah. La haula wa la quwata illa billah. Pada kesempatan malam ini saya ingin membahas tentang masalah apa itu orang sakti. Orang sakti yang hakiki itu bagaimana, atau sakti YouTuber itu bagaimana, atau orang doboler itu bagaimana. Semua terkupas dalam YouTube Hasanah Lokal. Cemaniki dengan is the best, bukan is the best, is the best guys. Semoga ini memberi manfaat bagi Anda semua yang belum tahu, dan memberikan pengalaman yang lebih agak panjang sedikit bagi Anda yang sudah tahu. Toh seandainya saya mau dikritik kalau seandainya omongan saya itu ada yang salah, ya maklum, saya manusia biasa. Seperti Anda saudaraku. Jadi gini guys, yang pertama utut dhisik. Yang pertama gini, Anda itu jangan sampai membanding-bandingkan orang sakti, jaduk, hurduk, jumah wage, kondang, kaloko dengan orang sakti yang lainnya. Itu sangat miris didengarkan, atau sangat nggak punya adab. Contoh, saya contohkan langsung aja. Anda tahu Gus Maksum Lirboyo? Tahu ya? Insya Allah tahu. Ya, siapa yang gak kenal Gus Maksum Lirboyo dengan kehebatannya, kekondangannya, kejadukannya, dengan ciri khas rambut ikal panjang terurai, kan? Seorang pendekar sejati Lirboyo, Gus Maksum. Ya, karena saya berani mencontohkan Gus Maksum karena dulu Gus Maksum pernah di sini 3 bulan. Ibu saya merawat dulu, waktu masih mudanya beliau. Apakah Gus Maksum seorang jaduknya luar biasa, jaduk kentuk kodang, terus di belakang rumah istilah nungguin dadah kepenyakri terus gak tedas? Tetap tedas. Ketika Gus Maksum sakit, apakah gak mempan disuntik? Tetap mempan disuntik. Apakah ketika Gus Maksum sakit, misalnya, mohon maaf, misalnya dioperasi, apakah tidak tedas peso operasinya? Tetaplah tedas saudaraku. Jadi konteksnya orang jaduk tuh bagaimana? Atau Anda itu jangan sampai membandingkan orang jaduk ke jaduk yang lain. Itu tidak punya adab sama sekali. Contoh, Gus Maksum jaduk, loh jaduk di nek karo Mbah Dim Yatim Banten, baik kus gak duwe adab. Lah kok mbok bandingno neh. Lah terus Mbah Dim Yatim Banten karo Beb Lutfi jaduk ndi? Wah iku luwih parah neh. Lah terus Beb Lutfi mbok sampingno karo Mbah Dalhar, Mbah Mat Watu Congol jaduk ndi? Ah iku gak duwe adab. Ya kan, ya kan guys. Jadi kriteria orang sakti, orang jaduk itu satu, tidak ada tolok ukurnya. Orang sakti tidak ada tolok ukurnya. Tolok ukurnya harus terbang, terbang kayak burung elang, enggak. Harus bisa berjalan di atas air, kondang kayak pesulap kae. Bukan. Orang sakti itu bukan yang seperti itu. Bukan yang terlintas di otak Anda. Bukan yang bisa terbang di atas air, ditebuk ora apa-apa, ditebuk kandel awake dikei bantal turu ngorok. Bukan seperti itu. Akan tetapi, misal ada si A bisa berjalan di atas air, tetapi si A ini orangnya wis rusak parah, ajur dalam segi syariat, ngombe yo, mendem yo, molimo intine, tapi bisa jalan di atas air. Itu namanya istidraj, panglulu. Paham? Ketika ada orang yang soleh, kiai sepuh, wong mukmin bisa berjalan di atas air, itu namanya maunah, pertolongan saudaraku. Ingat. Yang nomor 3, ketika ada seorang waliullah bisa berjalan di atas air, itu namanya karomah. Sama berjalannya di atas air, tetapi dipilih
orang itu masuk dalam konteks mana? Orang solehkah, walikah, orang bejatkah? Lah terus gimana caranya bos melihat itu wali Gusti Allah, iku wong soleh, wong mukmin, atau wong istidraj, wong rusak? Itu ada triknya tersendiri, ada teorinya sendiri. Anda mungkin yang hanya baru kemarin sore hidupnya mungkin belum paham. Tetapi kalau mereka, saya katakan mereka yang mempunyai tes DNA hal semacam itu, insya Allah paham dan tahu betul, saudaraku. Oke. Orang sakti itu jangan Anda anggap sebagai orang sakti. Misal orang sakti si A, kau tanya, kamu katanya sakti ya bro? Si A itu nggak merasa kalau dia itu sakti. Tetapi mungkin akibat dari mudawamahnya, ngelanggenge wiridan, ngelanggenge poso, suatu saat orang itu diuji oleh Gusti Allah, dicegat sekawanan perampok misalnya. Dengan izine Gusti Allah lantaran seringnya wiridan istiqomah, mungkin dingin tok. Orang itu gelempang kabeh. Orang melihat kan sakti, tapi jangan lihat saktinya. Orang itu setiap hari itu melakukan apa? Yang Anda lihat itunya. Kalau seandainya setiap hari jamaah 5 waktu full, ngajine full, ngibadai kewenceng, wiridane kewenceng, itu namanya insya Allah mauna. Saudaraku, paham ya? Jadi tolok ukur sakti itu ya nggak ada tolok ukur ya guys. Misal si A sakti di daerah setempat, mungkin Allah menitipkan sedikit ilmunya untuk orang itu dengan tujuan berjuang di daerah itu supaya mudah, saudaraku. Ya, supaya dia berjuang di daerah tempat itu mudah karena dia mempunyai sedikit ilmu. Terus kalau Gusti Allah ditampakkanlah ilmunya itu supaya masyarakat takluk, dengkluk, ketengkul, dingkul, supaya ikut ke orang itu ke jalan yang benar. Paham saudaraku? Banyak sekali kasus-kasus seperti orang Kudus, Kak Niam, kakak saya. Mungkin masyarakat di situ dulunya orang berkele-berkele ya kan. Terus saat suatu waktu dia berjalan di tembok, melaku nek tembok tek munggah medun. Orang melihat gawok, takjub. Kok iso mlaku rek? Iku wong sakti rek. Tetapi dari yang dilakukan itulah namanya perjuangan. Setelah orang takluk, ayo diajak berjuang. Dalam artian konteks berjuang bagaimana? Yo balik nang nggone dalan Gusti Allah, nek kowe iki ahli pemendem, peminum, penghomer, yo balik nang nggone Gusti Allah. Fahamkan saudara ini. Jadi Anda itu konteks orang sakti adalah tidak ada tolok ukurnya. Faham? Tidak ada tolok ukurnya. Dan jikalau Anda ingin sakti, gak usah angel-angel sampai duwe wiridan nopo, itulah langgeng no. Suatu saat ketika nantinya Allah akan menampakkan dirimu di hadapan orang baik, di hadapan orang jelek-jelek misal. Anda biar kelihatan kondang dengan tujuan Anda nantinya untuk berdakwah, insya Allah akan dibukakan. Banyak sekali seperti itu. Yang pasti orang jaduk tidak ada tolok ukurnya dan sangat tak punya adab ketika Anda membandingkan orang jaduk ini ke jaduk ini. Sangat tidak ada adab. Lah terus Gus kae karo sapa Mbah Yai Syar'i, Buya Syar'i, jaduk ndi? Wah, iku malah parah nih. Parah total itu saudara. Ya kan? Itu loh. Jadi orang itu harus paham. Justru orang yang jaduk dia itu tidak tahu kalau dirinya itu jaduk. Orang yang sakti dia tidak tahu kalau dia sakti. Seorang waliullah tidak akan tahu kalau dirinya itu wali. La ya'riful wali illallah. Gak ono sing ngerti wali kecuali Gusti Allah. Utawa la ya'riful wali illal wali. Al wali Allah yang bersifat wali. Al wali Allah yang bersifat wali di situnya. Ora kok waline aku wali, wong ngerti wali. Wali ora wali. Kok sesuk wali-wali do gak YouTuber. Terus akhirnya YouTuber waliullah bar ketika YouTuber, ketika wali-wali nego soal do gak YouTuber
jebol. Akhirnya malaikat stres yo kan. Malaikat stres lho iki wali kok doge YouTubean kabeh ya. Maka dari sinilah kembalinya orang sakti, dia tidak tahu akan kesaktiannya. Dan dampak orang itu sakti mungkin selain mudawamae nglanggengno wiridan apa sing diwene gurune, itulah yang akhirnya mendapat maunah ketika nantinya ada sesuatu namanya maunah, guys. Nah, kayak Mbah Yai Suyuti cepu kondang jaduk. Mbah Yai Suyuti cepu iki lho Bloro. Jaduk kondang. Coba beliau tanya, "Gus, Mbah Yai napa jenengan jaduk kok jape?" "Wah, aku ora iso jaduk, bedina yang rokok yudut yang ini iki serare tidak ada." Kembalinya dalam konteks ini, berpikirlah yang jernih, perbanyaklah wawasan Anda. Orang sakti itu bagaimana, orang jaduk itu bagaimana. Bedanya apa istidroj, maunah, karomah. Sama-sama bisa mibere misalnya. Tetapi kok dibedakan. Itu guys, salam akal waras, hati sehat. Akal waras, hati sehat itu bisa memilah dan memilih. Memilih dan memilah mana yang benar, mana yang salah. Podo-podo nganggo udeng-udeng. Abu Jahal ki nganggo udeng-udeng. Abu Lahab nganggo udeng-udeng, tapi saurip wis dinas ndine manggon neraka selawase. Salam akal waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.